Ya, pemirsa kita berada di segmen terakhir perbincangan pada malam hari ini dan kita sudah terhubung kembali dengan Pak Bambang juga oleh Dr. Dwi Agustian, ahli epidemiologi Unpad. Selamat malam, Dr. Dwi. Selamat malam, Mbak April. Baik, Dr. Dwi terima kasih sudah bergabung bersama kami di Indonesia Bicara. Dokter, melihat uji vaksin yang sudah dilakukan dan ada target 6 bulan lagi bisa diproduksi begitu. Seperti apa Anda melihat proses menghilangkan COVID-19 di Indonesia saat ini? Ya, jadi ini kan usaha ya. Jadi bagaimana vaksin itu kan menjadi satu upaya pencegahan, salah satunya ya secara biologis. Dan upaya ini kan disebut dengan uji klinik. Jadi uji klinik itu ingin melihat seberapa besar proteksinya seseorang yang diberi vaksin harusnya proteksinya lebih tinggi. Nah, kita ingin lihat kalau dari uji klinik ini ternyata memang memberikan proteksi yang cukup, artinya layak untuk tanda kutip dikonsumsi ya. Jadi proteksinya gitu. Harus lebih dari yang lain begitu ya Pak ya? Betul sekali, karena kan kalau misalkan kita lihat seorang itu tidak terkena COVID, banyak faktornya sebetulnya. Nah, kita ingin buktikan bahwa yang mendapatkan vaksin ini mendapat proteksi lebih dibandingkan dengan yang tidak. Kalau sama-sama saja, otomatis tanda tanya. Baik, Dr. Dwi, kita sudah terhubung juga dengan Pak Bambang Herianto, Corporate Secretary Bio Farma. Pak Bambang, tadi pertanyaan dari Dr. Dwi, apakah para relawan ini juga akan diproteksi lebih daripada yang lain begitu Pak? Maaf, maksudnya gimana ya Dr. Dwi? Saya yang belakang agak tidak terdengar. Dr. Dwi menanyakan apakah para relawan ini mendapatkan proteksi lebih begitu Pak? Ya kalau selama uji klinis fase 3 kan nanti para sukarelawan ini mendapatkan asuransi ya, jaminan kesehatan, kemudian diperiksa juga oleh dokter secara rutin. Baik, akan dijaga atau dipantau berapa hari sih Pak para relawan ini? Nah ini tentu nanti dari tim uji klinis yang lebih paham ya. Yang jelas menurut informasi ada sekitar 50 dokter yang memantau, 20 dokter dari dokter spesialis gitu. Dan rumah sakit yang ditunjuk untuk bila terjadi sesuatu sebagai rujukan. Baik, Dr. Dwi ternyata ada asuransi dok yang melindungi para relawan atau target untuk uji klinis vaksin ini? Ya, proteksi itu yang saya maksud bukan untuk relawan saja. Jadi ini kan uji klinik itu tujuannya untuk melihat seberapa besar vaksin itu kalau diberikan kepada orang Indonesia itu memberikan proteksi terhadap COVID-19 gitu. Baik, ya. Baik. Jadi proteksi itu yang ingin dievaluasi, namanya kan vaksin efficacy. Jadi seberapa besar, seberapa efektif vaksin ini bisa mencegah seseorang dari COVID-19 dibandingkan dengan yang tidak divaksin. Jadi begitu. Tidak hanya untuk relawan saja berarti ya dok ya? Ya, justru kesimpulan dari uji klinik itu nanti akan mengevaluasi apakah vaksin ini memang pantas nggak kita berikan ke masyarakat Indonesia, gitu. Jadi jawabannya bisa ya atau tidak. Nah kalau tidak atau sama saja antara divaksin dengan tidak divaksin, ya artinya ya nggak perlu kita beli dong, begitu kan? Baik, tentunya itu sudah masuk dalam uji klinis yang dilakukan oleh pihak Bio Farma. Betul Pak Bambang ya? Iya. Jadi justru uji klinis fase 3 ini betul kita akan melihat seberapa besar kemampuan vaksin ini memberikan proteksi atau kekebalan terhadap penyakit. Tentu di sana nanti ada parameter ya, kalau ini sudah selesai dari seluruh relawan yang sudah divaksin atau yang mengikuti uji klinis ini, kan dicek juga antibodinya selama monitoring sampai dengan 6 bulan ke depan. Antibodi ini yang akan menunjukkan seberapa besar proteksi terhadap virus COVID gitu loh. Nanti ada persyaratannya,
bahwa fase 3 ini memenuhi syarat atau tidak. Kalau memang tidak memberikan proteksi, ya tentu fase ini gagal dan tidak perlu dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Baik, Dr. Dwi seperti apa? Ya, betul. Jadi uji klinik ini adalah mengawal kan, mengawal kalau kita itu kalau mau beli vaksin ya kita tidak kayak beli kucing dalam karung gitu kan gitu ya. Kita ingin pastikan sebelum di upscale kita beli tuh vaksin dalam jumlah besar, kita cobakan dulu ke 1.600 sekian subjek relawan. Dan kalau kita lihat subjek-subjek relawan ini memang mereka berjasa gitu ya. Kenapa? Karena dengan mereka bersedia ya punya jiwa volunteerism untuk selama 6 bulan, mereka harus datang bolak-balik untuk dicek ya, untuk dilihat apa mereka terinfeksi oleh COVID-19 atau tidak gitu. Baik, dalam kacamata Anda sebagai epidemiolog, Dr. Dwi, Anda melihat uji vaksin yang dilakukan di Indonesia ini tingkat keberhasilannya seperti apa? Nah, keberhasilan itu ada keberhasilan secara biologis ya, tapi ada juga nanti acceptability dari masyarakat terhadap vaksin dan daya beli kita gitu ya. Karena kalau vaksin ini kita selesaikan dulu uji klinik, mudah-mudahan hasilnya baik. Apa hasil baik itu? Artinya yang diberikan vaksin terproteksi lebih dibanding dengan yang tidak. Nah, gitu. Tapi selanjutnya apa orang mau divaksin gitu. Nah, gitu. Kalau orang juga tidak mau divaksin, kalau misalkan simpel saja nih, relawan ini tidak sampai terpenuhi, berarti ada masalah dengan pemahaman masyarakat kita. Jadi vaksin itu bukan hanya produknya, tapi ada aspek sosialnya nanti. Nah, ini harus dipersiapkan juga. Jadi selain teman-teman yang di uji klinik ya dari kedokteran, dari biologi, dari biofarma, dari imunologi, ini harus ada teman-teman dari sosial juga yang bergerak untuk melihat. Jangan-jangan masyarakat yang anti vaksin cukup banyak sehingga kalau vaksin diproduksi juga nanti nggak ada yang mau divaksin. Baik, dampak gitu kan, sosialnya juga harus diperhatikan begitu ya, Pak Bambang, seperti apa, Pak? Ya, tentu kita membuat vaksin ini yang memperhatikan semua aspek ya, beberapa isu yang muncul tadi terkait halal. Nah, ini kan menjadi tantangan buat kita juga. Nah, ini perlu juga edukasi di sini, dalam hal ini perlu edukasi ke masyarakat betapa pentingnya vaksinasi. Karena kan ini kondisinya urgent ya, Mbak. Sangat urgent sekali karena sudah terjadi pandemik. Nah, tentu ada prioritas-prioritas di sana yang harus kita lakukan sebelum vaksin ini digunakan di masyarakat luas gitu, sehingga tadi bisa diterima dengan baik di masyarakat. Baik, saya kembali ke Dr. Dwi. Dr. Dwi, dalam suatu pandemi idealnya suatu negara tersebut bisa memakai atau uji coba vaksin berapa banyak, Dok? Apa ini subjeknya atau vaksinnya? atau bagaimana? Karena ada kemungkinan vaksin ini tidak berhasil. Ya, itu kan teknik ya. Kita bisa menguji itu sebetulnya ada 2 arm atau lebih gitu kan ya. Kalau 2 arm itu biasanya kan ini diberi vaksin, ini yang satu tidak. Jadi ada 2 grup. Kita sebut arm itu 2 grup gitu ya. Nah gitu. Nanti akan bertambah kompleks kalau grupnya lebih banyak. Karena otomatis kemungkinan nanti relawannya akan lebih banyak gitu. Nah, ini yang paling simpel memang 2 grup begitu. Kalau 3 grup memang kita bisa mencobakan vaksin yang lain, tapi biayanya tentu akan nanti berlipat ya gitu. Karena kan otomatis subjeknya akan lebih besar. Nah, ini yang basic dulu kita jalani gitu ya. Memang ada keuntungan kerugiannya. Kerugiannya kalau ini tanda kutip ya, ini gagal gitu ya. Kita harus coba lagi nanti. Mengulang dari awal lagi begitu ya. Nah, itu dia. Itu kita kehilangan waktu gitu. Baik. Nah, itu ada keuntungan, ada kerugiannya. Keuntungannya kita bisa lebih menghemat ya logistik, menghemat dana ya gitu. Dan ini pun kan jadi challenge bagi masyarakat kita ya. Cukupkah tidak jumlah relawan, jiwa pengorbanan dari masyarakat Indonesia itu
teruji juga di sini ya untuk kita semua gitu kan. Bisa Ini jadi udah pahlawan perlu ya, Dok, ya? edukasi. Betul, ini perlu edukasi karena justru menjelang kemerdekaan ini muncul nggak jiwa kepahlawanan itu. Kan harus ada orang yang mau gitu untuk berkorban. Walaupun ada kompensasinya, ya itu kan nggak seberapa sebetulnya ya. Tapi yang penting justru jiwa kita untuk bisa membangun bersama ini kan, mengawal bersama gitu ya. Baik. Baik Dokter Dwi dan juga Pak Bambang, kita ketahui bahwa banyak vaksin yang bermunculan selain vaksin dari Cina, ada vaksin dari Rusia dan juga ada vaksin merah putih. Sebenarnya seperti apa sih perbedaan vaksin-vaksin ini? Mungkin Pak Bambang bisa menjawab. Ya, banyak sekali penelitian di dunia ini, lebih dari 150 Mbak April ya, untuk mendapatkan secara cepat vaksin COVID itu dengan berbagai macam platform teknologi. Yang tadi saya sebutkan dengan Cina untuk kecepatan justru inactivated vaksin platform yang lebih cepat dari segi waktu ya. Ada juga live attenuated, nanti ada beberapa teknologi bisa dipakai di sana. Kemudian ada juga rekombinan, teknologi platform rekombinan, kemudian ada juga RNA dan DNA platform. Jadi banyak sekali, tentu ini kompleksitasnya masing-masing tantangannya berbeda gitu. Nah, memang yang paling mudah kalau dalam masa pandemi seperti ini itu adalah yang inactivated gitu. Baik, dan dirasa vaksin Cina lebih mudah begitu ya, Pak Bambang ya? Ya, kalau semua pengembangan vaksin tentu cukup rumit ya, termasuk waktunya juga, teknologinya, tidak semudah kita membuat obat lah. Kalau ini justru karena makhluk biologi ini, makhluk hidup, jadi perlu tantangan yang ya karena berubah juga, mutasi ya, itu yang perlu banyak diperhatikan. Baik, terakhir pertanyaan untuk Pak Dr. Dwi. Dr. Dwi, ini kan sambil menunggu uji coba vaksin yang dilakukan oleh Bio Farma, masih ada 6 bulan lebih, bisa sampai 7 bulan begitu untuk bisa mendapatkan vaksin. Di mana penambahan angka per hari pasien positif COVID-19 ini terus bertambah, Dr. Dwi. Apa yang harus dilakukan agar ini tidak terus melebar dan kurvanya semakin meninggi? Ya, ini memang kalau dengar berita nih buat orang stres ya, gitu ya. Tapi coba kita perhatikan dengan baik gitu. Kalau kita sebenarnya harapannya apa sih yang diharapkan dengan adanya pandemi COVID ini bagi sistem kesehatan kita kan gitu ya. Message-nya adalah bagaimana sistem kesehatan kita setelah ada pandemi COVID ini. Jadi investasi kita itu bisa nggak kita arahkan sehingga setelah ada pandemi COVID ini sistem kesehatan kita lebih bagus gitu ya. Nah, banyak itu yang bisa kita lakukan. Mulai dari kita bisa tadi melakukan edukasi dengan baik, ya, bagaimana masyarakat kita bisa kita edukasi apa itu vaksin sebetulnya kan gitu ya. Harus mengambil langkah ekstrim tidak sih Dr. Dwi untuk mengembalikan PSBB menjadi ketat lagi? Ya, sekarang kalau saya lihat, kita lihat kepada sumber daya manusianya. Bagaimana sumber daya manusia kita itu bisa mawas diri di segala level kan begitu ya. Nah, karena bukan hanya biologis. Jadi ini kita jalur biologis kita coba nih ya, kita mengembangkan vaksin. Tapi ada juga pencegahan non biologis ya, seperti tadi intervensi sosial gitu ya. Kemudian dengan input diet makanan yang membangun sistem imun yang baik begitu ya. Kemudian hidup yang bersih dan hidup yang higienis. Semua itu kan sebetulnya sudah lama gitu. Nah, hanya sekarang ini momentum justru bagaimana investasi kita itu bisa membangun bukan hanya untuk penyakit COVID-19. Karena yang disebut dengan sistem imun, Mbak, itu bukan hanya untuk COVID-19. Untuk segala penyakit ya, Dok ya? Oh iya, pengaruh dari diet contohnya ya. Baik, berarti langkah yang harus dilakukan pemerintah agar menekan penambahan kurva positif COVID-19 ini tidak tinggi apa, Dok? Nah, pertama kewaspadaan terhadap populasi yang rentan itu saja. Ya, itu fokus ya, prioritas, sambil secara umum kita juga harus bersabar untuk melakukan perubahan yang
Baik. Ada investasi jangka pendek dan jangka panjang ya. Jadi Vaksin ini kan tetap jangka pendek ya. harus mematuhi protokol kesehatan yang ada dengan jaga jarak dan mengurangi aktivitas untuk berkumpul begitu ya, Dok ya? Betul, artinya Baik. tidak menyepelekan lah ya. Baik. Kita masih bisa Baik. beraktivitas Dr. Dwi. tapi dengan kehati-hatian. Iya, terima kasih Demikian. banyak Dr. Dwi sudah bergabung dan memberikan Sama-sama. informasi kepada kami di Baik. Indonesia Bicara, dan juga sebelumnya Pak Bambang, terima kasih Pak, semoga Ya. lancar uji klinis Iya, tahap sama-sama, 3-nya Mbak. dan kita Iya, tunggu amin. hasilnya. Semoga ini kabar baik untuk masyarakat Indonesia. Sehat selalu Iya. Bapak-bapak. Selamat Terima malam. kasih. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Ya, pemirsa, demikianlah Indonesia Bicara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aprilia Putri undur diri. MSC News Channel nomor 1, terima kasih. Sampai jumpa.